Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya Allah selalu memberikan perjanjian yang baru kepada umatnya Israel, bahkan kepada kita pada saat ini. Dalam hal ini Yeremia menyampaikan firman Tuhan dalam rangka perjanjian yang baru, yaitu antara Allah dengan bangsa Israel itu. Jikalau bangsa Israel mau berbalik dan mereka mau menyadari kesalahan dan juga hal yang membuat Allah tidak suka terhadap sikap dan perilaku mereka, Allah telah memberikan kepada mereka pengampunan. Lalu pada saat ini Yeremia berkata kepada seluruh bangsa itu bahwasanya Tuhan telah mau mendengar dan Tuhan telah mendengarkan jeritan mereka di saat mereka telah mengalami kesusahan dalam hidupnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya di dalam penderitaan. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berlarut-larut menghadapi penderitaan. Maka firman ini disampaikan Tuhan kepada bangsa itu melalui Nabi Yeremia dengan Tuhan berfirman kepada mereka dengan perkataan, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan sangat mendengar dan terus mendengar setiap hal yang boleh diserukan kepada Dia. Allah tidak pernah menutup telinganya untuk setiap ratapan yang boleh disampaikan. Firman ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, bahwasanya Allah selalu mendengarkan ratapan kita. Terkhusus pada perikop ini Allah berkata, aku telah mendengar ratapan Efraim. Lalu ratapan Efraim itu dikatakan demikian, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Ini merupakan kesadaran dari bangsa itu bahwasanya mereka menyadari Allah menghajar mereka dan bangsa itu telah menerima hajaran. Apa yang membuat Allah menghajar mereka dan apa yang membuat bangsa itu menyadari mereka telah menerima hajaran itu?
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, konsekuensi atas setiap pelanggaran dan hal yang tidak disukai oleh Allah, Allah akan memberikan kepada mereka hajaran, hukuman. Sama seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel, Bapak Ibu, itu bagaikan hajaran bagi mereka. Dan ketika bangsa itu menyadari mereka sudah terbuang, mereka menerima hajaran itu. Dikatakan di sana seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bagaimana anak lembu yang tidak terlatih, mereka tidak tahu arahnya mau kemana. Mereka tidak bisa mandiri. Orang yang tidak terlatih tidak bisa mandiri, Bapak Ibu. Lalu bangsa Israel tanpa Allah, mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak mandiri. Mereka tidak bisa mengusahakan hidupnya sendiri. Sesungguhnya bangsa itu harus menyadari mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Lalu dalam ratapan mereka berkata, "Bawalah aku kembali." Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, siapa yang jauh daripada Allah, hidupnya akan dalam ratapan. Siapa yang jauh dan meninggalkan Allah, hidupnya tidak akan sejahtera. Hidupnya akan terus didalami dan juga dibarengi oleh penderitaan. Lalu dia katakan, ketika engkau bawa kembali, aku berbalik. Lalu dia katakan, ada di sana komitmen, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah, mereka berkomitmen, mereka akan berbalik meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu menjadi mengikut Allah. Lalu ada kesadaran, dikatakan di sana, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ketika kita benar-benar sadar bahwasanya Allah kita adalah Tuhan kita yang menjadi penjaga dan pelindung kita. Ketika kita mengalami kesadaran itu, Bapak Ibu, kita benar-benar berbalik kepada kehidupan ini. Dan inilah merupakan ketika Tuhan mendengarkan ratapan daripada Efraim itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah membaharui kembali janjinya. Maka perikop ini terkhusus Yeremia 31 ini berbicara seputar tentang perjanjian baru. Di mana perjanjian baru itu akan terjadi ketika bangsa itu menyadari kesalahannya dan mereka mau berbalik kepada Allah. Dengan perkataan lain ini disebut dengan pertobatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau hidupmu terus ingin dibaharui oleh Allah, janji Allah terus nyata dalam kehidupan kita, berbaliklah, tinggalkanlah dosamu, tinggalkanlah kejahatan, tinggalkanlah segala hal yang melukai hati Tuhan, dan kembalilah kepada Dia, dan lihatlah, Allah akan terus memberkati dan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Sadar akan kesalahan, mau mengakui kesalahan adalah sifat yang ditunggu Allah daripada kita. Tidak berdiri kepada kebenaran sendiri, tetapi kepada kebenaran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang demikian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika kita mau menyadari kesalahan kita dan mau berbalik kepada Allah, di sana kita menerima bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, tetaplah tinggal di dalam Dia. Jangan pernah tinggalkan Allah, karena hanya Allah kita sajalah tempat kita dapat kembali dan mendapatkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhanlah kiranya senantiasa menjaga hati dan pikiran kita, supaya kita tetap berlaku setia dan yakin hanya kepada Allah kita saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang menyadarkan kepada kami, Engkau selalu mendengarkan ratapan kami. Tuhan, ketika kami mau berjanji kepadamu, hanya Engkaulah Allah kami dan kami tidak akan berbalik kepada perbuatan yang jahat dan kami hanya mau kembali kepadamu Tuhan. Maka Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, lindungi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini, bahkan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, biarlah Engkau tetap tinggal dalam mereka.
Tuhan, Engkaulah yang menjagai kami, Engkaulah yang membawa kami pulang ke dalam damai sejahtera-Mu, supaya hati kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.